Hello, what's up, the netizen? Sorry. Kostum gue ya. Oke. Gue tahu gue hari ini berpakaian kayak Naga Lila. Andika Kangen Band. Naga Lila, bukan Andika Kangen Band. Lu mirip Andika, Bang. Naga Lila. Lu tahu Naga Lila sama Kangen Band bedanya gimana? Sok pede lu. Bukan Kangen Band ya. Nah guys, seperti yang udah gue janjikan, kita tuh bakalan ngebikin video dokumenter yang berkelas, tapi tanpa harus pakai alat-alat yang berkelas gitu. Bukan berarti alat-alat yang berkelas itu nggak penting, tapi bagaimana kalian memanfaatkan apa yang kalian miliki ini untuk membuat sesuatu yang berkelas. Tentunya maksud gue adalah memaksimalkan footage yang kalian miliki. Gua akan bahas lengkap banget dan detail. Jadi kalau kalian butuh editingnya aja, kalian bisa lompat ke menit karena pembahasannya bakalan detail banget. Jadi editing gua taruh di bagian belakang. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar bikin video kayak IO keren. Coba deh kalian searching Sweet 17 Video Indonesia. Itu banyak banget, keren-keren banget, gile. Kurang lebih ya guys ya, hasilnya tuh kayak gini nih. Bokeh pasti, stabil goncangan pasti, super slow motion pasti, musik menarik pasti. Nah, emang apa sih untungnya bikin video Sweet 17 kayak beginian nih? Buat kalian yang mungkin biayain kuliah sendiri, kalau kalian nggak punya job, itu akan susah banget untuk nyari duit tambahan. Jadi gimana kalian memaksimalkan talenta kalian di bidang videografi untuk nambahin uang kalian? Kalian bisa pasang tarif untuk video dokumentasi acara itu sekitar 2 juta sampai 4 juta. Nah, duit itu bisa kalian pakai buat kuliah 1 semester atau kalian pakai untuk memenuhi kebutuhan kalian sendiri. Yang penting gunakan duit itu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian salah gunain untuk beli rokok, minuman keras dan sebagainya. It's nggak worth it gitu menurut gue. Nah, yang pertama itu persiapan. Gue akan bahas bagaimana persiapan untuk kalian bikin dokumenter acara ulang tahun gini dengan video-video lain itu beda. Kalau kalian itu bikin film atau story, kalian itu bisa pastiin kalian punya storyboard, kalian punya script untuk kalian shot. Tapi bedanya kalau acara-acara seperti ini, kalian tuh ngejar momen. Jadi momen yang kalian kejar dan momen itu nggak akan terulang untuk kedua kalinya. Jadi yang pertama kali adalah kalian blocking tempat-tempat yang shotnya itu bakalan kalian pakai. Loh, gimana gue bisa tahu skripnya? Skrip daripada acara dokumenter itu pasti ada di rundown acara. Pastiin kalian itu baca rundownnya. Jadi kalian tahu acara ini menit kesekian kalian berada di mana dan menit kesekian kalian berada di mana. Contohnya nih ya, pastiin kalian tahu kapan bakalan motong kue. Jangan nyampe kalian menghilangkan momen potong kue di video dokumenter kalian. Itu sama aja menghilangkan inti acaranya. Yang lebih parah kalau semuanya kalian lupa adegan motong kue, terus uang kalian juga dipotong 90%. Oke, yang pertama ini adalah intinya kalian tahu skrip kalian. Skripnya ada di mana? Di rundown acara. Pastiin kalian komunikasiin dengan yang nyusun acara. Simple. Yang kedua adalah persiapan setting dan kamera. So, maksudnya apa? Ketika kalian mau acara kayak gini, pastiin kalian ngebawah cadangan baterai kamera, cadangan memori, atau bahkan laptop untuk backup setiap saatnya. Persiapan setting kamera juga mempengaruhi video-video yang kalian mau buat. Contohnya suasana video yang kalian mau buat itu slow-mo, romantik gitu ya. Jadi settingan kamera yang harus kalian siapkan itu adalah settingan kamera dengan frame rate yang tinggi. Itu sekitar 60 atau 50 fps. Jadi ketika kalian bikin slow motion itu gambarnya nggak patah-patah. Tapi kalau kalian pengen ngutamain resolusi, ya kalian utamain resolusi. Masalah fps nomor sekian ya. Tapi satu lagi, kalau seandainya kamera kalian itu dewa ya, kamera bagus ya, udah fps-nya tinggi, resolusinya juga tinggi. Gue rekomendasiin kalian tuh pakai alat-alat tambahan seperti stabilizer. Jadi jangan terlalu mengandalkan stabilizer yang di editing. Yang ada di Adobe Premiere itu nanti cuma akan membantu kalian dalam menstabilkan gambar kalian.
Tapi usahain jangan rig yang terlalu ribet juga. Kalian butuh fleksibilitas yang cukup tinggi di sini guys. Lensa yang gue pakai adalah lensa 50mm fix f/1,8. Jadi gambar yang dihasilkan itu bisa bokeh gitu. Soal setting kamera, gue rekomendasi untuk kalian buka video Agung Hapsah yang ini. Kalian akan terbantu banget. Kalau ada hal-hal lain selain itu, mungkin soal estetika. Bayangin guys, kalian itu datang ke acara orang, ke klien kalian, gimana penampilan kalian? Oke guys, sekarang kita masuk ke tahap editingnya. Nah tadi udah gue bilang, tadi ada contoh dimana video itu sebenarnya aslinya itu goyang dikit ya. Terus gue atasi sehingga gambarnya nggak goyang gitu. Tapi di sini bukan berarti kalian bisa semena-mena untuk syuting goyang-goyang terus kalian mau akalin, enggak. Tetap kalian usahakan stabil mungkin, tapi nanti kita bantu dengan apa yang ada di Premiere Pro. So, kalau gambar kalian itu goyang seperti ini, kalian bisa atasi dengan menggunakan Warp Stabilizer. Caranya kalian masukkan video kalian ke Adobe Premiere Pro, kemudian tarik Warp Stabilizer dan tunggu analyzingnya sampai selesai. Gimana bang kalau semuanya videonya banyak? Akan berat pasti. Tapi kalian bisa editing dulu videonya tanpa menggunakan Warp Stabilizer. Nah setelah terkumpul semuanya udah penuh, udah rame, udah banyak, kalian bisa Warp Stabilizer satu persatu. Warp Stabilizer ini nggak bisa dipakein adjustment layer. So kalian harus pakai manual satu persatu. Masukin ke video-video kalian. Kehebatan dari Warp Stabilizer ini akan membuat video kalian dari seperti ini menjadi seperti ini. So itulah tentang Warp Stabilizer-nya. Nah sekarang yang keempat adalah membuat super slow motion. Jadi pernah ada yang komen katanya kamera yang gue pakai itu frame rate-nya itu 120. Enggak guys. Frame rate yang gue pakai itu paling gede, paling mentok itu 60. Tapi kenapa bisa super slow motion? Karena gue pakai third party plugin. Itu namanya Twixtor yang gue pakai ya. Tapi di Adobe Premiere ada namanya Optical Flow. Ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian pakai Premiere Pro murni. Itu kalau udah diupdate ke CC 2016 yang terbaru. Atau yang kedua adalah kalian menggunakan plugin Twixtor. Di sini gue akan ajarin cara menggunakan plugin Twixtor. Untuk membuat super slow motion di Premiere Pro ini adalah kalian masukkan video kalian ke Adobe Premiere Pro, lalu potong sesuai detik yang kalian ingin slow motion. Contoh di video ini gue pingin slow motionnya 3 detik. Berarti gue harus siapkan 3 detik di timeline. Jadi gue tarik videonya ke timeline sepanjang 3 detik. Lalu lempar efek Twixtor ke videonya. Pada detik pertama kalian setting 100%. Lalu kalian jam ke setelah itu. Lalu kalian turunkan dari 100% menjadi 40%. Dan hasilnya seperti ini. Kalau kalian pakai Twixtor, ini bakalan berat banget. Jadi kalian bisa render in to out supaya jadi hijau indikatornya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai Twixtor, kalian pengennya pakai plugin bawaan, itu ada namanya Optical Flow. Kalian bisa buka video ini. Itu untuk gunain Optical Flow. Jadi akan lebih gampang lagi sih. Cuman kalian harus update ke Adobe Premiere CC yang terbaru. Mungkin kalian nanya, kenapa Twixtor bisa bikin sehalus itu? Yap, karena Twixtor sendiri itu menduplikasi frame per second dari kamera bawaan kalian. Jadi mau 30 fps pun itu bisa loh bikin slow motion. Ya yang jelas ya nggak terlalu parah-parah amat sih. Nanti bayangannya makin banyak dia. Yang kelima, musiknya. Banyak banget yang nanya, ini musiknya apa bang? Ini musiknya apa bang? Emang kalian nggak bisa cari sendiri? Ya carinya bukan di Google, terus kalian klik dep jedep jedep jedep. No, zaman udah canggih. Kalian bisa download aplikasi yang namanya Shazam. Nah sekarang dengan Shazam ini, kalian cukup dengerin Shazamnya ke laptop kalian klik.
lalu dia akan ngedeteksi lagu apa yang sedang kalian puter. Kelar, ketemu deh lagunya apa. Jadi kalau kalian pakai aplikasi Shazam, itu kalian bisa dengerin, langsung tahu lagunya apa. Amazing. Musik seru atau musik romantis, tambah slow motion, tambah word stabilizer, sama dengan 3 juta di tangan. No. Bukan duitnya ya. No. Bukan duitnya. Tapi gimana kalian menyalurkan bakat kalian dan jadi berkat buat orang lain. Itu yang penting. Nah, itulah guys, cara untuk membuat video dokumentasi yang berkelas. Dan gue yakin kalian pasti bisa mencerna ini semua dan bisa memanfaatkan ini untuk sesuatu yang berguna buat kalian ya. Thank you untuk dukungan kalian buat gua. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian yang baru datang, welcome. Jangan lupa subscribe channel ini dan lihat video-video pembelajaran yang lain yang pastinya jauh lebih asik dan kece. Badai. Oke guys, thank you for watching and always out of the box.